عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, karena ini kajiannya ibu-ibu, bapak-bapak sebagai tambahan atau objek penderita. Semoga kita semua kali ini yang hadir di masjid diberikan ketenangan hati, kesiapan pikiran untuk menangkap ilmu yang bermanfaat. Orang itu bernilai atau tidak, itu sangat bergantung pada keyakinannya. Makanya di satu bait Imriti ditegaskan, idzil fatah hasba' diqatihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Seorang itu berharga atau tidaknya itu tergantung keyakinannya. Siapa yang tidak yakin maka tidak akan bisa mengambil manfaat. Makanya sebetulnya kita sadar atau tidak, segala sesuatu itu kita lakukan dasarnya itu keyakinan. Baik itu urusan dunia dan akhirat. Makanya dari sinilah Buya Hamka mengatakan, nilai manusia itu tergantung keyakinannya. Siapa yang yakin dirinya itu manusia bukan binatang, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak seperti hewan atau binatang. Karena martabat manusia dengan hewan itu beda. Sehingga Rasulullah SAW menjadikan keyakinan ini sesuatu yang utama. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin minal afiyah khairan minal afiyah. Tidaklah ada seorang yang diberikan sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan ketimbang sehat wal afiyah. Yakin dulu baru sehat. Makanya Rasulullah menganjurkan is'alullahal afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Makanya kita minta tiap hari, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, begitu juga masalah rumah tangga. Ya. Untuk mendapatkan keyakinan itu, dasar utamanya adalah ilmu. Gak mungkin orang itu gak tahu yakin. Contoh, ada orang yang menjadi saksi di pengadilan, ditanya oleh hakim, bagaimana saudara saksi yakin terhadap apa yang telah disaksikan? Yakin yang mulia. Apa yang Anda tahu? Gak tahu apa-apa yang mulia.
Gimana? Enggak mungkin. Makanya syahadah, sumber utama keyakinan Islam itu dibangun di atas apa? Ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu. Oleh karena itu, seorang yang ingin menjadi mulia dan keyakinan kuat harus mempertajam keilmuan. Apalagi rumah tangga yang ingin sakinah, mawaddah, warahmah, perempuan yang ingin mulia. Makanya kenapa perempuan-perempuan Ansor itu mendapatkan pujian, terutama dari Aisyah. Kenapa? Ni'man nisa, nisaul Ansor. Masya Allah. Senikmat-nikmatnya, sebaik-baiknya wanita adalah wanita Ansor. Lam yakun yamna'na al-haya'u ay yatafaqqahna fid din. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kenapa wanita Ansor itu menjadi wanita yang mulia? Karena sifat malu dia tidak menghalangi dia untuk belajar agama. Jadi malu yang benar itu adalah malu untuk maksiat. Malu yang benar itu malu untuk melakukan pelanggaran etika. Malu yang benar adalah malu yang melakukan perbuatan menghilangkan sifat-sifat mulia wanita. Bukan malu belajar ilmu. Dengan demikian kita bisa simpulkan, ya, ini kesimpulan terus ditutup, ya. Sampai situ kita istirahat, nunggu kajian yang ba'da maghrib gitu ya. Bahwa rumah tangga itu sukses tidaknya ditentukan oleh kompetensi akademik dan tingkat sosial pasangan. Makanya makin tinggi tingkat akademik suami istri dan makin tinggi tingkat sosial dia akan, dan itu tidak hanya rumah tangga. Bahkan kata Umar bin Khattab pesan kepada Abu Musa al-Asy'ari ketika jadi gubernur Irak, wahai Abu Musa, jangan mengangkat hakim kecuali orang yang bermartabat dan berharta. Karena martabat dia akan menghalangi dia untuk melakukan pelanggaran. Karena pelanggaran etika menjatuhkan harga dirinya. Dan orang yang berharta tidak akan tergiur ingin memiliki harta orang lain. Enggak ada minat. Suap, sogok, enggak minat, karena punya duit. Nanti kalau saya sampai memutuskan tidak adil, nanti keluarga besar saya, datuk saya bisa marah, kan gitu. Itu. Wah, dikenal di media, panggil sama datuknya, kamu malu-malui keluarga aja, mutusin begitu aja nggak pecus, gitu kan gitu. Itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, rumah tangga kalau didasari hal tersebut akan meraih rumah tangga yang bahagia. Dan rumah tangga bahagia itu dijadikan oleh Allah sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Masya Allah. Jadi gak main-main. Rumah tangga yang bahagia itu rumah tangga yang dijadikan oleh Allah sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya. Jadi makanya dari ayat tersebut kita berumah tangga itu di dalam rangka untuk mencari ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan.
Dan kakinya kebahagiaan rumah tangga itu wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Mawaddah itu mahabbah, wa rahmah itu ra'fah, rauf. Saling memperhatikan, saling menyayangi, saling melindungi, itu ra'fah. Makanya suami istri itu ibarat pakaian yang saling menutupi. Suami istri itu ibarat tameng yang saling melindungi. Suami istri itu seperti sutroh yang saling menutup aib. Makanya tidak ada ceritanya suami istri yang bisa bertahan kalau satu dengan yang lainnya saling mengumbar privasi. Makanya ini buat ibu-ibu, buat uni-uni semua, tolong jangan sampai melakukan 3 ini. Kalau rumah tangga mau awet, bolehlah yang lainnya. Selain 3 ini jangan. Apa itu? 1, jaga privasi suami. 2, hargai profesi suami. 3, jangan sekali-kali membicarakan keluarga suami. Udah. Ini yang kadang dianggap remeh, ternyata mencelakakan rumah tangga. Kadang-kadang ada sebagian ibu-ibu suaminya dijadikan materi gosip, kan gitu. Apalagi gosip di kalangan ibu-ibu itu kan seru. Anggotanya aja pakai rekrutmen dan seleksi ketat. Jangan itu nanti nggak cocok, yang ini aja, seleksi. Dan tematik. Jadi kayak kajian. Ada ngerumpi temanya membahas gaji-gaji tetangga. Ada lagi yang membahas istri-istri atau suami-suami tetangganya. Udah. Gitu. Akhirnya nggak dapat bahan, masing-masing suaminya digosip. Kebongkarlah aib. Tuh. Nah, dari sinilah bagaimana kita itu bisa menuju kepada litaskunu, ketenangan, mawaddah warahmah kakinya. Nah, kaki ini harus berpijak pada satu ayat yang sering kita dengar. Ya. Surat At-Tahrim ayat 6. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Itu pijakannya. Jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah, yang dicita-citakan semua orang, itu di atas kaki mawaddah warahmah, dan kaki itu akan kuat, kokoh kalau berpijak pada qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, inilah hakikat daripada apa? Akidah. Inilah yang hakikat daripada keyakinan. Itulah yang disebut dengan iman. Itulah yang disebut dengan takwa. Makanya takwa itu para ulama mendefinisikan apa? Menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Makanya rumah tangga yang mencita-citakan sakinah, mawaddah warahmah
harus bisa mewujudkan takwa. Makanya ketika Al-Hasanul Basri ditanya oleh seseorang, wahai imam, saya itu punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Nah itu, ini orang tua yang benar. Nanya sama orang alim ketika ingin melepas putri tercintanya, supaya mendapatkan tempat mulia bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Ku anfusakum itu terwujud. Apa jawaban seorang alim? Kata beliau, kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa. Karena kalau dia mencintai akan memuliakan, kalau dia membenci tidak akan menzalimi. Itu penting. Kalau cinta, dia akan memuliakan. Karena cinta itu karena Allah. Kalau membenci, tidak akan menzalimi. Karena pada akhirnya, kalau sudah enggak suka, ya lepas dengan baik, tahan dengan baik. Kan gitu. Jangan fadadaruha kal mu'allaqah, digantung, tidak. Itu bukan mental laki-laki yang bertakwa. Suka mendolimi istri, menggantung istri, tidak menafkahi istri dan anak-anaknya. Dan laki seperti ini pasti akan ditemukan dengan perempuan-perempuan yang baik. Makanya ketika kita nikah disuruh apa? Fankihu ma taba lakum. Apa itu? Nikahilah wanita-wanita yang thayyib. Thayyib. Ma taba. Masna 2, Selasa 3, Arba. Makanya beberapa minggu lalu saya ngaji, ditanya oleh salah seorang jamaah, Ustaz, bukan tanya ya, curhat. Ustaz, hancur saya. Kenapa? Saya poligami berantakan. Istri pertama hilang, istri kedua minta cerai. Sekarang saya enggak punya istri. Alhamdulillah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena wanita yang diajak poligami dan yang dipoligami tidak thayyib. Ma thaba. Karena tanda-tanda wanita itu thayyib, ma thaba, pasti menerima poligami. Berarti kalau istri tidak menerima poligami, enggak usah dilanjutin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita kembali lagi ke takwa. Masya Allah tadi, takwa. Takwa sekarang, zaman sekarang ini banyak menghiasi kaum laki-laki. Takwa, takut istri tua. Ini bikin penyakit lagi ini ya. Ya, takwa. Dan Masya Allah betul Pak. Makanya ketika ada seorang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai Amirul Mukminin, saya akan menceraikan istri saya. Loh, kenapa? Kenapa? Saya sudah tidak mencintai lagi. Saya sudah tidak ada rasa lagi, wahai Amirul Mukminin. Masya Allah. Ini kayak ada sebagian ikhwan ya, mau menceraikan istrinya karena sudah enggak punya rasa. Anakmu piro? Anakmu berapa? 4. 4 itu rasa apa kemarin? Pahit emang sekarang. Akhirnya Umar bin Khattab mengarahkan, membimbing. Wahai fulan, apakah semua rumah tangga itu harus ditopang dengan cinta? Kalau memang begitu, mana pentingnya merawat cinta dan mengendalikan kebencian? Oleh karena itu hadirin sekalian, perasaan cinta itu lebih mudah daripada pekerjaan cinta. Apa itu maksudnya?
Ini untuk 18 ke atas. Maksudnya pekerjaan itu merawat. Ketika hadir kebencian pada seorang pasangannya, suami kepada istri, istri kepada suami, dikendalikan. Oh iya, enggak suka-sukanya dia kan ibunya anak saya. Nah gitu. Ibu juga begitu. Ya, Uni. Kalau lagi nek sama suami, melenek muka suami, oh dia kan serendah-rendahnya bapaknya anak-anak saya. Gitu. Dulu saya milih dia kenapa? Nah, perlu nostalgia. Makanya di sana harus ada waktu untuk rehat, ada waktu untuk refreshing. Rasulullah aja refreshing kok. Pernah lomba lari sama Aisyah. Itu. Yang penting jangan lomba gendong-gendongan. Repot ini kalau sudah pernikahan berlalu 15 tahun, pasti susah digendong. Gitu ya. Nah, dari situlah akan terjadi kemesraan hadir kembali. Taib. Kita kembali lagi ke takwa tadi. Dengan demikian, untuk menjadi pasangan yang sukses menekuni rumah tangga harus memiliki kriteria takwa. Nah, ciri-ciri dan takwa itu bisa terwujud bila ditopang dengan beberapa pilar. Satu, ilmu. Ilmu. Makanya harus belajar. Karena gini, ibu-ibu sekalian, tidak mungkin orang itu bisa menjadi baik tanpa ilmu. Itu kunci. Tidak mungkin ada orang bisa menjadi baik tanpa ilmu. Andaikan kata Imam Ibnu Hazm, ada orang baik tanpa ilmu, itu baiknya hanya parsial dan dangkal. Contoh, ada orang baik, bahkan awam, belajar enggak. Apa itu dermawan? Lihat aja, kedermawanannya itu dangkal. Ada pamrihnya, tujuannya cuma untuk sesaat. Ada lagi kita lihat, Masya Allah, orang itu pendiam banget. Dangkal parsial. Pendiam, kelihatannya. Tapi mangkelan, hasad, dendam, sakit hati dikit, nyantet. Nah kan gitu. Karena nggak ada dasarnya. Ya. Tapi kalau sekarang ini pendiam dasarnya ilmu, dermawan dasarnya ilmu, mendalam. Itu. Tuh, makanya apalagi mendidik anak. Sekarang ini nggak bisa serba pasrah. Kadang-kadang ada orang serba pasrah ke pesantren. Makanya kalau saya parenting di pesantren suka memberikan semacam sindiran atau ada beberapa tujuan motivasi orang mondokin anak. Yang pertama, didik anak, ini yang paling bagus. Yang kedua, nitip anak, yang paling jelek buang anak. Yes. Bahkan sejak kecil karena nakal itu diancam-ancam, awas ya, kamu nakal terus saya masukin ke Darul Iman. Oh, kan gitu. Apa? Darul Iman. Darul Iman. Ya, yang bagus masuk Kanisius, masuk penabur, masuk mana lah minimal SMA negeri berapa itu yang favorit. Itu. Dan ketika anaknya kecil nggak mau mandi, awas, gue panggilin nama Pak Ustadz. Jadi Ustadz itu kayak genderuwo, nakuti anak. Ini hancur. Nah, sekarang yang kedua, pilar ketakwaan adalah al-amanah. Jadi orang itu tidak akan bisa menjadi muttaqin kalau tidak amanah. Makanya pernah ada Luqman al-Hakim yang bijaksana.
yang Masya Allah murabbi, pendidik yang berhasil, berkelas, bergengsi, ketika ditanya, kenapa kamu itu sampai pada tingkatan itu semua? Jawabannya apa? Sidqul hadis, jujur di dalam berbicara. Wa adaul amanah, menunaikan amanah. Nah, wa tarku syai'in la ya'ni, bisa meninggalkan suatu yang tidak ada gunanya. Gitu. Makanya ibu-ibu sekalian, jangan dikira pendidikan itu hanya sekedar kerangka-kerangka sistematik. Makanan yang halal itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita, kesolehan kita. Ya. Orang kan kadang-kadang gak mikir yang ini. Makanan halal, doa-doa kita, kesolehan kita. Coba lihat Nabi Khidir sama Nabi Musa yang ingin menegakkan tembok karena mau roboh, kemudian usul kenapa kita enggak minta upah. Dari situlah terjadi perpisahan. Setelah dijelaskan di bawah tembok ini ada harta karun anak yatim. Kenapa Allah jaga itu harta karun? Wa kana abuhuma sholihah, karena kedua orang tuanya soleh. Ya, kayak gini nih harus kita jaga. Masya Allah, Pak. Ada orang yang mungkin awam, tetapi berhasil di dalam mendidik anak. Anaknya itu alim, nurut. Kenapa? Ternyata jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, dan tidak melakukan hal yang sia-sia. Makanya wa kana abu masalihah ini kita jaga. Di kampung ya, sosialnya bagus, suka menolong, membantu fakir miskin, Masya Allah. Ternyata dari situ Allah jaga, Allah muliakan anak cucunya. Nah itu. Ketiga, pilar amanah adalah memiliki skill terutama skill rumah tangga. Karena skill itu adalah kekuatan. Dan Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi khairun minal mu'minidh dha'if. Orang mukmin yang kuat, punya skill, kuat jasadnya, kuat akalnya, kuat akhlaknya, kuat akidahnya, itu akan lebih berhasil. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah adil. Karena sikap adil ini harus dimiliki oleh setiap orang tua, terutama terhadap anak-anaknya. Makanya pernah Nu'man ibnu Bashir diberi bapaknya sebidang tanah. Ibunya tidak terima. Kemudian ibunya protes dan mengatakan, pokoknya saya tidak terima pemberian ini. Sampai Rasulullah mau menjadi saksi terhadap hibah pemberian ini. Akhirnya keduanya datang kepada Rasulullah. Lalu dia sampaikan, ya Rasulullah, ibunya Nu'man tidak terima pemberian ini. Rasulullah menanyakan, apakah semua anakmu kamu beri? Tidak. Rasulullah mengatakan, wallahi inni la ushidu ala zurin. Demi Allah, saya tidak mau menjadi saksi keculasan. Makanya kalau beri semua, enggak semua. Anak pertama kasih rumah, 2, 3 juga sama. Kasih motor 2, 3 juga sama. Begitu seterusnya. Karena di situ akan menyisakan ketidakadilan. Dan nanti akan membekas. Dan anak akan balas dendam. Anak bakal akan miring melihat sosok orang tuanya yang tidak adil. Ini penting. Makanya di antara salasun munjiyat, 3 perkara yang menyelamatkan adalah apa? Al-adlu fir ridha wal ghadab, bisa bersikap adil dalam keadaan senang dan marah. Pada orang yang dibenci bisa bersikap adil. Pada orang yang sekarang disuka bisa juga berbuat adil. Selanjutnya pilar ketakwaan adalah al-hirs. Kita itu harus punya perhatian tinggi di dalam merawat rumah tangga. Perhatian itu diimplementasikan, diekspresikan di dalam masalah
kita itu sering mendoakan kalau istri ke suami, suami ke istri. Itu kan jarang terpikir. Sekarang saya tanya, ibu-ibu, dalam sehari berapa kali mendoakan suaminya supaya urusannya dimudahkan Allah, supaya rezekinya dilancarkan oleh Allah, supaya kerjanya dimudahkan oleh Allah? Berapa lama? Berapa kali? Atau tiap hari disumpahi? Nah ini, subhanallah. Padahal ini tuh sederhana, mudah, tapi dahsyat. Apalagi istri rajin tahajud. Di tahajudnya mendoakan, ya Allah, berikanlah kepada suamiku hari ini kemudahan dalam mencari rezeki. Oh, Masya Allah. Coba bayangkan, sebelum malaikat turun mendoakan, dan sebelum subuh, suami sudah dihantarkan doa orang tercintanya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mudahkan urusan-urusan suami saya di kantor. Subhanallah, kan sederhana. Jadi untuk mencari kebahagiaan dalam rumah tangga itu nggak harus mahal. Nggak harus kita ini jalan-jalan kemana, ya? Atau nginep di hotel berbintang, atau makan enak di rumah makan restoran yang mahal. Tidak. Kita sering-sering mendoakan. Suami juga begitu. Doakan. Kalau sekarang istri antum umpamanya masih belum berhasil mendidik anaknya, doakan. Ya Allah, mudah-mudahan istri saya diberikan kesabaran, kekuatan di dalam jagai anak-anak saya. Itu. Jangan cuman antum bisanya nuntut, bisanya marah, bisanya sekarang kritik, bisanya cuman nyumpahin, bisanya cuman nyalahin. Doakan. Terus yang tidak kalah pentingnya, perhatian itu ditumpahkan dalam apa? Pengawasan dan pengontrolan. Suami ngontrol istri, istri ngontrol suami. Itu apalagi ini juga suami. Ya. Kalau kerja boleh, di pasar juga Masya Allah, cari rezeki bagus. Tapi sesekali di hari itu istrinya kan di rumah umpamanya, telepon zuhur, ya, tanyain dia sudah sholat zuhur belum, Masya Allah. Itu perhatian. Anaknya ditanya, udah pada pulang sekolah belum, makannya gimana? Karena laki-laki punya tugas, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, perintahlah anakmu untuk sholat, keluargamu untuk sholat. Yang sabar. Apalagi perempuan punya potensi besar untuk teledor sholat. Kenapa Pak? Bukan kita merendahkan mereka, tapi keadaannya satu tidak terikat jamaah di masjid, sholat kapan aja bisa. Dan pekerjaan rumah yang tidak ada apa? Jedanya. Kalau antum kerja di kantor, terjadwal, sistematik, alurnya ada. Mana ada sekarang kerjaan rumah tangga itu beralur? Habis nyebokin anak, yang satunya nangis. Habis itu tidur, yang satunya bangun. Habis itu masak, nyapu. Nggak ada alur, nggak ada sistematik. Bahkan di sana ada satu manajemen itu semua ada di tangan sama mulutnya perempuan itu, ya, di rumah. Kalau antum enak, nanti jam sekian rapat, ketemu atasan, menyelesaikan ini, alurnya enak. Doakan, telepon, ya, seneng. Istri itu antum telepon, seneng. Diingetin, udah sholat belum? Anak-anak udah datang belum dari sekolah? Masya Allah, itu. Jangan telepon-telepon cuman, ya lagi-lagi nuntut. Apalagi laki-laki ya zaman sekarang, kesibukannya itu aneh-aneh. Aneh-aneh. Sana mungkin di sini nggak ada. Kadang-kadang disuruh gendong anaknya ogah-ogahan. Gendong cuma 5 menit, 10 menit. Nggak betah.
tapi gendong sangkar burung 10 kilo betah. Gitu. Nah, itu gimana? Burung lebih diperhatikan daripada anak. Kucing lebih mendapatkan perhatian daripada anak. Nasallallahu alaihi. Ya. Kemudian al-hazmu. Pilar ketakwaan itu adalah apa? Ketegasan. Apalagi istri, suami harus tegas. Tegas itu bukan keras, tegas itu bukan marah. Artinya kalau itu dilarang, ya katakan dilarang. Alat-alat yang sekarang haram di rumah ditegaskan. Anak mungkin nyetel televisi, ya, terus mungkin main HP, main game, tidak kontrol waktu, tegas. Ya. Semua butuh tegas. Mau tidur butuh ketegasan, waktu tidur butuh ketegasan. Nah, selanjutnya pilar berikutnya adalah kesolehan, tadi sudah saya tegaskan, ya. Dan ke-8 adalah as-sidqu, kejujuran. Suami istri harus jujur. Di dalam menjalani, melakoni kehidupan itu harus jujur. Di dalam membelanjakan harta, di dalam mengatur rumah tangga, di dalam bersosial. Suami harus jujur pertama kali sama Allah, jujur sama diri sendiri, jujur sama istrinya. Begitu juga istri. Dan kalau seperti itu, Masya Allah, barokah, rumah tangga dijamin barokah, Pak. Barokah pasti. Nah, yang terakhir adalah hikmah. Ya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Baik. Bapak Ibu sekalian, jam berapa ini sekarang? Masih ada dikit. Sekarang kita masuk langkah praktis untuk menanamkan akidah di keluarga. Ini langkah-langkahnya apa? Langkah yang pertama, kita harus ajarkan kepada mereka, istri kita, anak kita, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah mengatakan, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Bukalah cakrawala anak-anakmu pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya anak itu harus kita talqin, kita ajari. Aina Allah, di mana Allah? Allahu fis sama. Ya, ini Masya Allah fitrah anak dengan mudah connect. Beda dengan ditanya Allah di mana-mana, bingung anak itu. Coba, di mana ya? Ya di mana-mana. Terus di mana sekarang dia? Bingung anak. Tapi kalau sekarang Rasulullah ketika menanyakan kepada budak, aina Allah? Allahu fis sama. I'tikha fa innaha mu'minatun. Bahkan ada yang lucu, sebagian ustaz yang mengingkari Allah itu bersemayam di atas arsy dan mengatakan Allah itu di mana-mana. Ketika ceramah berorasi kan ada gaya gerakan tubuh, harus minta kepada Allah. Begini dia. Kenapa enggak begini-begini? Harus minta kepada Allah. Nunjuk ke langit. Jadi fitrah jarinya itu ternyata mengajak. Bertentangan dengan apa? Nafsunya. Bahwa Allah itu di atas langit. Baik. Ini harus kita tanamkan. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas apa? Ya ghulam, ihfadillaha yahfadhuk. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Masya Allah. Kemudian langkah yang kedua, cara untuk mengajarkan, menanamkan akidah kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kita ajarkan zikir kepada Allah. Jadi ternyata zikir itu adalah apa? Menjurus kepada mentauhidkan Allah. Ketika yang diingat itu Allah, hanya kepada Allah yang dituju, tawakal kepada Allah. Apa artinya itu? Tauhid. Coba satu zikir. Makanya
Saya pesan kepada ibu-ibu terutama jangan sampai lupa tiap hari 7 zikir terbaik setelah Al-Quran. Dan ini bisa dibaca ketika nyapu, ketika nyuci, ketika nganter anak ke sekolah. Masya Allah. Yang pertama membaca salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Gampang kan? Sambil nyetir motor, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sambil masak, sambil jualan, Masya Allah. Yang kedua membaca istighfar, astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. 1 menit, enggak ada 1 menit, 1 detik. Yang ketiga, ya dzal jalali wal ikram. Bahkan Rasulullah katakan, alidhu bi dzil jalali wal ikram. Perbanyaklah kalian membaca ya dzal jalali wal ikram. Karena itu otomatis doa. Yang keempat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minta kekuatan. Yang kelima, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah. Yang ketujuh, yang keenam, berapa? 6. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang ketujuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua Bapak Ibu udah hafal, enggak usah dicatat. Tinggal diingat aja. Salawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram. Yang ketiganya, astaghfirullah wa atubu ilaik. Yang keempatnya, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kelimanya, subhanak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keenamnya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang ketujuh, hasbunallah. Terutama Pak, dahsyat ya, faedah manfaat hasbunallah, di mana ini dibaca oleh 2 kekasih Allah, Nabi yang paling dicintai Allah. Siapa? Nabi Ibrahim Khalilullah. Ketika saat mau dijeburkan ke dalam api oleh Namrud, yang dibaca apa? Hasbunallah. Masya Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad ketika diancam mau diserang ribuan pasukan, hasbunallah. Makanya gitu antum, ada keterancaman, hasbunallah. Ada ketakutan, hasbunallah. Begitu. Kan kita itu enggak tahu ketakutan, keterancaman itu bisa mengitari kita. Antum baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Selanjutnya ya zikir-zikir pagi sore, ya, zikir setelah sholat, zikir mau masuk keluar masjid, zikir masuk keluar rumah. Masya Allah, ya. Mau makan, mau minum, semuanya, dan indah sekali. Bagaimana Islam itu mengikat pemeluknya dengan sesuatu kalimat yang indah, thayyibah, supaya dia dekat dengan Allah, supaya dia bisa menjaga tauhid. Masuk masjid, Allah maftahli abwaab rahmatik. Keluarnya begitu juga masuk rumah bismillah, keluar rumah bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Mau ngaji baca bismika Allahumma amutu wa ahya. Gitu. Benar? Masya Allah. Tidur semua. Dan Masya Allah Pak, dari sekian prosesi hidup itu yang banyak zikirnya itu ketika tidur. Kenapa? Karena banyak gangguan. Bisa juga hewan-hewan, bisa juga sihir, bisa juga jin, setan. Makanya tidak ada prosesi hidup paling banyak zikirnya ketimbang tidur. Bahkan di dalam satu riwayat kita dianjurkan untuk membaca 1 surat Tabarak. Masya Allah. Ya.
Jam berapa? Dan yang Dan yang ketiganya, cara untuk menguatkan akidah adalah tariqatut tadabbur, mentadabburi ayat-ayat Allah yang sifatnya syar'iyah, yaitu Quran. Ayat-ayat kauniyah yang sifatnya alam semesta. Insyaallah dengan cara seperti itu kita akan bisa kuat akidah kita, keluarga kita, suami istri. Ya. Apalagi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Dan yang keempat, terakhir, cara menguatkan akidah adalah membentengi rumah tangga kita dari syirik dan hal-hal yang sekarang menjurus ke sana. Kita benteng. Anak kita umpamanya tahu-tahu pulang bawa simbol-simbol agama lain, antum kasih peringatan, antum ingatkan, nasihatin. Nah, itu enggak boleh. Ini begini-begini, karena itu bisa merusak tauhid kamu. Anak tiba-tiba pulang mengatakan kalimat-kalimat syirkiyah, diingatkan terus. Dengan cara itu akidah keluarga kita insyaallah kuat. Nah, sekarang terakhir, jaga salat. Salat ya. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 10 sinin, ini 7 sinin, perintahlah anakmu untuk salat ketika umur 7 tahun. Suami harus sering-sering mengingatkan istri untuk salat, anak untuk salat, diajak untuk ke masjid, diajari salat, latihan salat, praktek salat. Itu nomor 1. Kenapa anak umur 7 tahun padahal belum balik disuruh untuk perintah salat? Karena pembiasaan, bukan pendidikan. Pembebanan syariat. Karena orang itu baru kena beban syariat setelah balik. Kenapa disuruh umur 7 tahun? Untuk pelatihan pembiasaan. Karena gini Pak, Bu, pendidikan yang fundamental, pendidikan yang bagus, itu pendidikan melalui 1, keteladanan, 2, pembiasaan, 3, pemberian motivasi, dan 4, penegakan aturan. 1 apa tadi? Memberi keteladanan. 2, pembiasaan. 3, memberi motivasi. 4, menegakkan aturan. Kalau orang tua sendiri ternyata melanggar aturan-aturan itu, ya repot, rusak. Terutama sudah menanamkan anak-anaknya supaya datang ke masjid. Katanya sholat ke masjid itu bagi laki-laki itu wajib. Tapi ternyata anak melihat tiap hari orang tuanya enggak pernah ke masjid atau jarang ke masjid. Ini terjadi apa? Pertentangan, kontradiksi. Nah, sekarang yang paling terpenting adalah penanaman adab dan akhlak. Bagaimana cara untuk menanamkan adab dan akhlak? 1, kita harus tanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Karena adat kebiasaan itu nanti akan menjadi watak. Akan menjadi apa? Watak. Watak dasarnya baik, orang itu akan baik. Watak dasarnya itu buruk, akan menjadi buruk. Dan watak itu terbentuk dari kebiasaan yang sudah mengakar kuat. Contoh, kalau ketemu orang, anak kita biasakan mengucapkan salam, tegur sapa, permisi. Terus, anak akan apa? Seperti itu. Anak kalau sekarang salah, kita suruh untuk minta maaf. Kan itu adat kebiasaan. Yang sepele sebetulnya. Tapi ketika mengakar kuat, nanti kalau kalau salah nggak mau minta maaf, egois, keras kepala, nah kan jelek wataknya. Ambil barang orang, kita tegur, minta izin. Kan ini kadang-kadang anak namanya ada barang temannya diambil, dipakai. Meskipun itu sepele, kadang-kadang orang tua, itu mah anak, biarin aja. Oh, salah. Biasakan kalau ngambil barang orang lain itu izin. Ya. Dari situlah anak kita tanamkan kebiasaan. Kan gini Pak, siapa yang dibesarkan di atas
kebiasaan-kebiasaan baik, contoh dermawan, toleransi, lemah lembut, kasih sayang, maka anak akan menjadi apa? Besarnya nanti anak yang apa? Pemaaf. Ya. Tapi siapa yang dibesarkan di atas kekerasan? Ya keras kepala apalagi keras hati, anak kaku dan seterusnya, ya. Yang kedua, harus kita mulai tanamkan hukum-hukum dan adab-adab harian. Hukum makan dengan tangan kiri umpamanya, ketika masuk rumah izin, mengucapkan salam, adab-adab tidur, ini harus kita tanamkan yang kedua. Ya. Jadi adat kebiasaan kita bentuk, kemudian tadi adab-adab harian yang sepele, yang sederhana. Contoh aja, betapa sering kita temukan di anak-anak kita, dan anak itu ciri-cirinya anak, satu, tidak bisa dinilai salah atau benar. Kalau ketawa belum tentu dia itu bahagia, kalau nangis belum tentu dia itu sedih. Nangisnya anak karena tidak nyaman, ketawanya anak itu karena nyaman. Dan yang kedua, anak tidak pernah ngurusi politik, gak mau tahu tentang sepresidennya siapa, menterinya siapa. Terus yang keempat, anak itu tidak mengetahui bahaya. Gempa bumi aja masih loncat-loncat anak itu. Banjir malah renang-renang. Ya. Dan yang kelima, anak biasanya ya ini mengikuti apa yang telah dibiasakan orang tuanya. Itu aja. Anak belum bisa menilai ini baik, ini buruk. Apa yang dilakukan orang tua itulah. Makanya kata Profesor Zakia Darajat, anak itu terbentuk dari apa yang dilihat dari orang tuanya itu 74%. Yang dilihat, yang dicermati, gitu ya. Tuh. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, kita harus pahamkan kepada mereka aksesoris hidup yang boleh, yang enggak boleh. Nih anak perempuan boleh pakai emas, perak. Ini emas. Laki enggak boleh. Bolehnya pakai perak. Ini laki enggak boleh pakai sutra. Kalau perempuan boleh. Pakaian juga begitu. Ini sudah mulai harus kita kenalkan. Ya. Kadang-kadang ada anak merasa bangga loncat-loncat pakai, pada laki-laki pakai apa? Bajunya mbaknya. Nah itu. Ini harus kita ingatkan. Karena sekarang ini kita temukan kondisi yang mudah sekali diserap oleh anak, padahal menghancurkan LGBT di sekitar kita. Sekarang ini lagi ramai child free. Bagaimana orang itu pengen hidup gak punya anak, bahwa itu adalah sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, awet muda, panjang umur, katanya begitu. Itu. Jadi kita harus pahamkan, jangan dibiarkan. Nah selanjutnya nomor 4, ya ini penting, kita harus dorong terus memiliki akhlak yang mulia. Akhlak sama Rabbnya berupa takwa. Akhlak kepada dirinya terus memperbaiki diri. Akhlak kepada orang lain, termasuk kepada hewan-hewan, termasuk kepada tumbuhan. Tidak merusak alam lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan tempat. Insya Allah anak kita akan jadi anak yang bagus. Keluarga kita, keluarga yang tadi sakinah, mawaddah warahmah. Cukup? Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya, fadhal, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpan ya pertanyaan. Silakan ibu-ibu. Ya. Apakah jika orang tua yang mungkin memberi anaknya tapi dengan pemberian yang berbeda, yang disesuaikan dengan kebutuhan anaknya, itu dianggap tidak ada. Ustaz, misalnya si A dibantu membeli rumah, misalnya karena dia butuh, si B nanti dibantu yang lain atau apa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik.
Cukup? Gini Bu, pemberian orang tua ke anak itu ada dua macam. Pemberian yang wajib berupa nafkah wajib, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh seragam sekolah, gak mungkin TK sama SMA sama, panjangnya, lebarnya, motifnya, bentuknya. Perbedaan itu tidak menyebabkan orang tua itu dikatakan tidak adil. Porsi makan perut anak SD juga beda dengan SMA. Baik, begitu juga kasur panjangnya. Kalau yang wajib ini a'ti kulladzi haqqin haqqahu, berikan hak itu sesuai dengan porsinya. Tapi yang sunnah ini yang harus sama. Nah, kalau seandainya sekarang ini ibu ingin memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan ternyata kebutuhannya berbeda-beda yang sifatnya sunnah, mendingan dikasih mentahnya duitnya. Kasih aja duit semua 5 juta. Yang satu beli sepeda listrik, yang satunya beli peralatan kuliahnya, terserah. Ya, yang satunya buat tambah beli HP. Itu akan lebih menghilangkan keruh hati. Ya. Karena perbedaan barang itu mesti akan menyebabkan berkonsekuensi perbedaan harga. Meskipun itu tidak banyak. Untuk adilnya tadi kasih sawah satu, kasih semua. Makanya Rasulullah SAW tanya, apakah anakmu engkau kasih semua, wahai Bashir? Bapaknya jadi tidak. Wallahi saya tidak mau menjadi saksi keculasan. Dalam riwayat lain Rasulullah katakan, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak kalian. Itu caranya. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi? Ini sambil saya tunggu, ada pertanyaan tadi. Ada seorang laki-laki muslim menghamili perempuan, otomatis kafir. Bagaimana? Ya inilah fakta yang dimana Allah telah menegaskan, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Harusnya kita di depan orang-orang kafir, non-muslim, itu memberikan contoh kebaikan agama kita. Menunjukkan kita itu cerminan, representasi terbaik agama kita. Aqidatan, akhlakon, adab, sehingga orang tertarik masuk Islam seperti zaman dahulu. Tidak sekarang ini banyak orang yang tidak tertarik dengan Islam karena melihat potret muslim yang tidak mencerminkan kecuali nama. Seperti yang dikatakan oleh Ali, akan terjadi satu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya. Mereka membangun masjid yang megah, tetapi dari zikir kepada Allah itu sunyi senyap. Dan manusia paling buruk pada zaman itu adalah ulamanya, karena dari mereka muncul fitnah dan kembali kepada mereka itu fitnah. Nah, terus kemudian kalau sekarang bagaimana menikah? Intinya kan seorang muslim itu boleh menikah dengan ahlul kitab, tapi dengan syarat yang menjaga diri, kehormatan. Jadi itu syaratnya dalam surat Al-Maidah. Ya. Baru setelah itu, apalagi ada potensi untuk bisa diislamkan. Yang paling penting orang seperti ini adalah bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, menguatkan ilmu, memperbaiki lakon, perilaku, dan juga akidah dia. Apa Ustaz? Atau ibu-ibu gimana? Iya. Silakan satu lagi ibu-ibu. Ini ada pertanyaan kalau itu apa ini? Tanda-tanda wanita calon penghuni neraka. Masya Allah. Gak ada yang calon surga ya. Gini,
Masya Allah ya, ada 3 hadis yang harus diperhatikan oleh semua ibu-ibu di sini. Yang pertama, Rasulullah pernah memvonis neraka seorang wanita yang menahan kucing tidak dikasih makan. Yang kedua, Rasulullah pernah mengatakan, menjawab ketika ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang bagus sholatnya, kuat puasanya, hebat sedekahnya, tapi tidak bisa menjaga lisan. Hiya finnar, dia di neraka." Yang ketiga, pernah Rasulullah SAW menganjurkan sedekah karena beliau mengatakan, "Saya melihat wanita kalian penghuni terbanyak neraka." Dari rangkuman ini bisa kita rangkum hal-hal yang menyebabkan wanita itu masuk neraka dianggap sepele. Perkara-perkara yang kadang tidak disadari. Menjaga lisan. Apalagi perempuan itu punya kelebihan 5 kan. 1, doyan ngobrol. 2, doyan ngerumpi. 3, lebih mendahulukan apa daripada siapa. Beda dengan laki-laki, rela mengorbankan apa, jual ini jual itu untuk mendapatkan siapa. Kalau perempuan rela untuk kehilangan siapa demi mendapatkan apa. Paham gak nih? Yang tinggi banget nih. Artinya laki-laki jualan sawah, jualan rumah untuk kawin. Perempuan untuk dapat rumah, untuk dapat ini itu apa? Meninggalkan kawin, kan gitu. Terus kemudian yang keempat, perasaannya itu peka, tinggi, ya. Makanya kalau lagi salah paham sama suaminya selalu yang perasaan dong mas, perasaan dong, tahu deh, kan gitu. Lakinya jauh tuh pakai otak no, pakai punya otak enggak no, otak no. Yang satunya kelebihan perasaan, yang satunya kelebihan otak. Nah, yang keempat, kelima sensitif. Nah, hal-hal yang seperti ini harus dipahami. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu ada bapak-bapak yang nanya? Nggak ada? Cukup. Baik. Alhamdulillah, kita dari mulai jam berapa tadi? 5. Ya. Jam 5 menyampaikan tentang masalah akidah adalah asas rumah tangga bahagia. Karena memang rumah tangga itu tujuannya untuk mencari kebahagiaan. Rumah tangga yang tenang bahagia adalah menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan itu harus berdiri di atas 2 kaki, yaitu mawaddah warahmah. Dan 2 kaki itu harus punya pijakan, yaitu takwa. Makanya asas segala sesuatu itu takwa. Dan pilar-pilar ketakwaan itu dari ilmu, amanah, hikmah, ya, hazm, tegas, macam-macam. Kemudian cara untuk merawat akidah tadi kita sampaikan, terutama kepada anak istri kita adalah kita harus ajarkan la ilaha illallah. Kita harus jauhkan dari hal-hal yang sifatnya merusak tauhid, yaitu kesyirikan. Kita terus didik pendidikan tauhid dengan baik dan adab, ya. Adab tadi juga insyaallah dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang disebut dengan samara. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya dan kelebihannya, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah, perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.